Kita lanjutkan lagi. Nah, di langkah ketiga ini ada satu baris penyelesaian didapat dari, ya, Anda ambil dulu nilai terakhir, ya, di langkah kedua. Ya, ini contohnya, saya tekan di sini. Oke, nah sekarang yang dibandingkan yang mana? Sama, dimulai dari indeks 0 dulu, maka yang dibandingkan yang mana? Ya, 2 dan 1. Kita bandingkan 2 dan 1. 2 dan 1 perlu dirubah nggak kalau ascending? Tentu ya. 1 dulu baru 2. Maka di sini 1, 2, 3, dan 4. Ya, nah sekarang lihat di langkah maksimal kita. Langkah maksimal tadi ada berapa? Di langkah maksimal tuh yaitu N dikurang 1, jumlah data dikurang 1, jumlah datanya 4 dikurang 1, 3. Nah, di langkah terakhir itu ya, datanya sudah dalam keadaan terurut. Nih ya, ini langkah maksimal. Berarti bisa saja Anda punya data, kemudian Anda coba urutkan dengan metode bubble sort ini. Nih ya, bisa saja di langkah kedua itu sudah terurut, atau di langkah pertama itu sudah keadaan terurut, ya. Jadi langkah ini adalah langkah maksimal, ya. Oke, nah cukup mudah ya untuk mengurutkannya. Nah, oke, untuk lebih memahami lagi, saya mulai dengan data yang lain. Oke, misal tadi datanya kan 2, 3, 4, 1 saja. Sekarang saya tambahkan 3, berarti ada berapa jumlah data? Ada 5, ya. Ada 5. Nah, maka langkah maksimal ada berapa? Langkah maksimal ada N dikurang 1. N jumlah data dikurang dengan 1. Berarti berapa? 4. Berarti langkah maksimal untuk mengurutkan data ini, nih ya, akan ada 4 langkah. Nah, tadi contohnya kita urutannya dalam keadaan ascending ya. Sekarang kita coba menjadi descending. Descending ini berarti dari urutan dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Oke, jumlah langkahnya ada berapa? Oke, langkahnya sudah saya siapkan di sini ada 4 langkah. Nah, untuk langkah pertama jumlah barisnya ada berapa? Langkah pertama jumlah barisnya itu akan sama dengan jumlah langkah, ya. Jumlah langkah maksimal tadi ada 4, berarti ada 4 baris penyelesaian. Nah, di langkah kedua, oke, berarti ada berapa baris? Langkah kedua, baris penyelesaiannya itu ada baris penyelesaian di langkah pertama dikurang 1, berarti ada 3. Langkah ketiga berarti nanti ada 2. Langkah keempat berarti nanti ada 1, gitu ya. Oke, nah tadi di setiap langkah dipastikan ya minimal akan mendapatkan satu data sudah pada posisi yang tepat. Nih saya tandakan di sini. Ya, berarti langkah 1 nanti sudah ada data di sini yang berada posisi yang tepat. Ya, di sini nih. Ya, oke. Langsung saja kita coba. Oke. Langkah pertama, nih ya, untuk baris pertama didapat dari catat dulu ulang data terakhirnya. Ini ya, 3. Oke. Sengaja ini saya buat ada yang sama ya. Nanti kalau ada kasus yang seperti ini bagaimana? Ada nilai yang sama. Oke. Nah, kita bandingkan nilai dari indeks. Oke, dari indeks 0 dan juga indeks 1. Kita bandingkan 2 dan 3. Ya. Oke, untuk 2 dan 3, kalau misalnya saya minta urutannya descending, apakah posisinya perlu dirubah? Tentu perlu dirubah ya, karena seharusnya lebih besar dulu. Kan 3 lebih besar ya dari 2. Maka posisinya untuk baris pertama ini 3, 2, 4, 1, 3. Oke, untuk baris kedua didapat dari perbandingan yang mana?
indeks yang pertama dan indeks yang kedua. Dia bergerak ya, ini bergerak. 2 dan 4, kalau kita bandingkan, kalau kita ingin descending apakah perlu dirubah? Perlu ya. Berarti di sini 3, di sini 2 dan 4 perlu dirubah ya, perlu. Posisinya berarti di sini 4, di sini 2, di sini 1 dan 3. Oke. Untuk baris ketiga didapat dari perbandingan antara indeks kedua dan indeks ketiga. Nah, apakah 2 dan 1 perlu dirubah kalau kita ingin coba dia urutannya descending? Tentu tidak ya, karena 2 itu lebih besar dari 1. Maka posisinya tetap seperti ini. Maka di sini 3, 4, 2, 1, 3. Oke. Nah, sekarang untuk yang baris terakhir di langkah pertama didapat dari perbandingan antara 1 dan 3, indeks ketiga dan juga indeks keempat. Nah, 1 dan 3 ini apakah perlu dirubah kalau kita ingin coba descending? Tentu perlu dirubah ya, maka datanya 3, 4, 2, 3, 1. Nah, tadi saya sudah katakan di setiap baris ya, di setiap baris akhir, di setiap langkah ya, maka akan mendapatkan minimal satu posisi yang tepat. Maka sudah ada ini ya, 1 berada di posisi yang tepat. Karena kita akan coba urutkan datanya dalam bentuk descending. Descending berarti kan urutannya dari terbesar sampai terkecil. Apakah ini nilai terkecil? Ya benar, 1 adalah nilai terkecil. Berarti 1 sudah berada posisi yang tepat. Oke, kita lanjutkan. Karena datanya belum berurut, kita lanjutkan untuk langkah kedua. Nih ya, langkah kedua ini. Oke, langkah kedua ini tentu saja 1 ini nih. Nah, ini tetap ya nilainya ya. Jadi bisa Anda tuliskan langsung saja ya, karena 1 ini tidak akan ikut dibandingkan lagi nantinya. Ya. Nah, untuk langkah kedua ada berapa jumlah baris penyelesaian? Tentu ada 3 karena didapat dari jumlah baris di langkah pertama dikurang 1. Tadi ada 4 baris, maka di langkah kedua ada 3 baris. Nah, untuk baris pertama didapat dari data terakhir yang ada di langkah pertama. Langkah pertama data terakhir tentu saja di ini, di baris keempat ini. Nah, sekarang untuk baris pertama didapat dari perbandingan indeks 0 dan indeks 1. Apakah 3 dan 4 perlu dirubah kalau kita ingin urutannya descending? Perlu ya, maka di sini 4, 3, 2, 3, 1. Untuk baris kedua didapat dari perbandingan antara indeks ke 1 dan juga indeks ke-2. 3 dan 2 perlu dirubah nggak urutannya ini? Posisinya? Enggak ya, berarti di sini 4, di sini 3 tetap, di sini 2 dan di sini 3. Posisinya tetap. Nah, untuk baris ketiga perbandingannya kita bandingkan nilai 2 dan 3, indeks 2 dan indeks 3. Apakah 2 dan 3 ini perlu dirubah? Perlu ya, maka di sini 4, 3, 3, 2, 1. Nah, kita lihat di sini. Di baris kedua tentu saja kita tadi kan di baris pertama dapat 1 di posisi yang tepat. Nah, di baris kedua sudah ada data 2 ini di posisi yang tepat. Tapi ternyata bukan hanya 2 data ini yang berada di posisi yang tepat, semua data sudah berada posisi yang tepat. Nah, data yang seperti ini kalau kita urutkan secara descending, ya, urutannya dari terbesar ke yang terkecil, maka kita cukup memerlukan hanya 2 langkah saja. Ya,
nggak sampai di langkah maksimal, yaitu langkah keempat. Nah, tapi kalau nanti di dalam pemrograman, kita tetap lanjutkan ya langkah ketiga dan langkah keempatnya. Nah, untuk saat ini, Anda boleh kalau ingin tidak melakukan proses lagi ke langkah selanjutnya. Ya, tapi kalau ingin dilanjutkan juga boleh. Nah, karena di langkah kedua datanya sudah dalam keadaan terurut, Anda sebenarnya nggak perlu lanjut lagi ke langkah ketiga dan seterusnya ya, karena datanya tentu saja masih sama. Tapi kalau Anda ingin lanjut tuliskan, boleh. Seperti ini nih. Ya, berarti datanya tetap sama. Nah, ini sengaja saya buat warnanya berbeda agar Anda bisa tahu ya mana yang dibandingkannya. Ya, tapi tetap ya datanya sama karena sudah dalam keadaan terurut di langkah kedua. Oke, gimana? Mudah ya untuk bubble shot ini ya. Oke, untuk materi bubble shot sampai di sini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.